Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk di dalam ibadah minggu kita pada hari ini. Sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita bersama-sama untuk bersaat teduh sejenak. Amin. Pada masa pandemi COVID-19 ini, pemerintah masih memberlakukan PSBB yang tujuannya untuk memutus penyebaran COVID-19. Tentunya semua dunia mengharapkan pandemi ini cepat berlalu dari bumi ini. Untuk itu, jangan jemu-jemu untuk berseru meminta pertolongan dari Tuhan Allah. Sesuai dengan nama minggu ini, hari ini adalah Eksaudi, yang artinya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk menyembah dan meminta belas kasihan Tuhan. Kasihanilah kami ya Tuhan, janganlah menyembunyikan wajah-Mu daripada kami. Engkaulah pertolongan kami, janganlah meninggalkan kami, ya Allah penyelamat kami. Sesungguhnya kami percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Marilah kita menyembah, memuji, dan memuliakan Tuhan kita bernyanyi. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Ku, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di surga, karuniakanlah Roh-Mu yang kudus dan berilah hikmat kebijaksanaan kepada jemaat-Mu, supaya firman-Mu yang kudus semakin nyata dan berkembang di dalam hidup kami. Jadikanlah hati hamba-Mu ini dengan penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan
Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikut Engkau di dalam iman dan kepercayaan yang benar. Oleh karena Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku madah indah, hitam balai surgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan-Mu. Dengarlah hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Eksaudi hari ini. Diambil dari hukum Tuhan yang pertama sampai kedua. Titah yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada pada Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan berbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata ramah, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain Kau hampiri, jangan jalan terus. Marilah kita merendahkan diri kita untuk mengaku dosa kita. Ya Bapa kami di surga, Engkau maha kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyah
Dengarkanlah seruan kami, Tuhan. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darah-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Bapa kami yang di surga, berikanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami. Kami sering tersesat di dunia ini karena begitu banyak godaan dunia yang menghimpit kami. Sering kami tidak memperhatikan tanggung jawab kami sebagai orang percaya, lebih menyenangkan kehidupan dunia, dan kami terlena dengan dunia kami. Oleh karena itu, dengarlah seruan kami. Kendati ku lemah, tenaga Kau beri, Kau hapus aib dosaku, hidupku pun bersih. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu, ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Kami sering mengandalkan pikiran kami dan pengetahuan kami yang kami dahulukan. Jagailah kami saat kami hampir sesat dari jalan kebenaran. Kami mudah terbawa arus kehidupan dunia ini. Terkadang kami malas untuk mendengar firman-Mu. Saat ini kami memohon, dengarkan suara kami. Kau buat meresah karya-Mu dalamku, kuasa dosa pun lenyap diganti rahmat-Mu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Ya Tuhan Allah, Hakim yang adil Engkau, kami sering membuat Engkau murka karena ketidaktaatan kami. Jangan ingat akan dosa kami, tetapi kasihanilah kami Tuhan. Tolonglah, selamatkan kami, agar kami beroleh sukacita ini. Ya Yesus, Kau
Dengarkan dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk Minggu Eksaudi hari ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-27 ayat 7 sampai dengan 14. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di-Kau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, warta jemaat dan keuangan minggu ini, Minggu tanggal 24 Mei 2020. 1 Romawi. Pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta. 1. Hari Minggu 31 Mei 2020 adalah hari pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama. 2. Hari Senin 1 Juni 2020 adalah hari peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta kedua. Kita mengadakan kebaktian di rumah kita masing-masing masuk pukul 19 WIB. Dan khusus minggu ini acara kebaktian rumah tangga diliburkan. 2 Romawi, keuangan. Uang masuk Minggu tanggal 17 Mei 2020 untuk kas jemaat Rp26.997.000. Untuk pembangunan Rp68.750.000. Demikian warta jemaat kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita pada minggu ini tertulis dalam Matius pasal 20 ayat 29 sampai dengan ayat 33. Demikian. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Dia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan,
supaya mata kami dapat melihat. Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, topik kita pada hari ini adalah Tuhan mendengar seruan orang percaya. Tentu semua kita menyadari bahwa selama kita masih di dunia ini, kita punya pergumulan masing-masing. Baik itu orang yang tidak percaya maupun orang yang percaya, tentunya memiliki pergumulan masing-masing. Hanya saja yang menjadi harapan kita bagi orang yang percaya, yaitu Tuhan mendengar seruan orang yang percaya. Berseru merupakan doa. Doa dengan berseru boleh dikatakan doa yang dibawakan seseorang kepada Tuhan dengan segenap hati, jelas dan terperinci. Terkadang disertai dengan cucuran air mata. Tentu kita pernah mendengar bagaimana seruan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Allah. Mengapa kepada Tuhan Allah kita berseru? Hal yang perlu kita ingat, karena Tuhan senantiasa menepati janjinya. Jikalau kita boleh baca dalam Yeremia pasal 29 ayat 12, dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan inilah yang dilakukan oleh Hana, yang memang sangat merindukan akan keturunan. Dia berdoa dan berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkannya. Begitu juga Raja Hizkia, yang dikatakan bahwa Nabi mengingatkan dia, di mana sebentar lagi dia akan meninggal dunia. Namun dia berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarnya. Sehingga Raja Hizkia ditambahkan umurnya 15 tahun ke depannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, inilah harapan bagi setiap orang yang percaya untuk menyerukan segala sesuatunya kepada Tuhan. Melalui firman Tuhan pada minggu ini kita diingatkan, Tuhan mendengar seruan kita jika kita boleh lihat dalam konteks firman Tuhan ini. Yang pertama adalah mengaku kuasa Yesus atau pengenalan yang benar terhadap Tuhan. Kalau kita boleh melihat dalam teks ini, orang buta tentu tidak bisa melihat. Namun bagaimana dia boleh mengenal Tuhan Yesus? Yaitu dengan mendengar berita atau saksi
yang diberikan oleh orang-orang yang sudah melihat mukjizat yang dilakukan Yesus. Benarlah bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dan inilah Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih yang memampukan kita untuk tetap berseru kepada Tuhan. Di mana kita mengenal siapa yang kita sembah. Bahwa Allah yang kita sembah melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang perkasa. Orang buta itu mengatakan, Tuhan anak Daud. Berarti dia mengakui bahwa Yesus itu adalah anak Daud yang sudah dinubuatkan sebelumnya, bahwa dari keturunan Daud akan lahir seorang Mesias. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bagaimana agar kita mengenal Tuhan Allah yang kita sembah itu? Mari kita untuk peka mendengar akan firman Tuhan, maka kita akan memiliki iman percaya kepada Tuhan Allah. Hal yang kedua yang kita boleh lihat dalam perikop ini adalah berseru dengan rendah hati. Pada umumnya, jikalau kita meminta, memohon, tentu hendaknya dalam kerendahan hati. Molo bahasa Batak didok, naikon ditoru do tangan mangidup. Dalam arti, jikalau kita meminta pertolongan Tuhan, hendaklah dengan kerendahan hati, di mana Tuhan lebih menyukai orang yang rendah hati. Kalau kita boleh perhatikan, orang buta ini berkata, Tuhan anak Daud, kasihanilah kami. Mangelek, mangidu di bagasan seret ni roha. Di dalam kerinduan hati mereka. Kerinduan hati mereka bukanlah meminta kekayaan. Bukanlah meminta akan hal yang lain. Tetapi orang buta itu tahu apa yang dia butuhkan. Yaitu meminta agar mereka bisa melihat. Terkadang kita berseru memohon kepada Tuhan, kita tidak menyadari apa yang menjadi kerinduan kita. Apakah itu menjadi kerinduan atau keinginan? Yang pasti, pada dasarnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Maka tetaplah minta dalam kerendahan hati kepada Tuhan. Yang ketiga, dikatakan bagaimana Tuhan boleh mendengar seruan kita? Jika tekun berseru. Kalau di dalam konteks firman Tuhan ini, ada beberapa orang banyak menegur orang buta itu untuk diam. Yang artinya apa? Menghalangi orang buta itu untuk berseru kepada Tuhan. Terkadang ada yang menghalangi kita untuk berseru kepada Tuhan. Bisa saja karena kejenuhan kita untuk berseru kepada Tuhan, yang mana Tuhan tidak dengarkan menurut kita. Akhirnya jenuh, bosan.
Yang terkadang menjadi halangan bagi kita untuk berseru adalah kesibukan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tekunlah berseru berdoa kepada Tuhan. Karena Tuhan sangat dekat kepada orang yang berseru kepadanya. Dan hal yang perlu kita ingat, Tuhan menjawab seruan kita itu dengan banyak cara. Yang mungkin saja kita seperti kecewa. Tetapi Tuhan tahu mana yang terbaik dalam hidup kita. Ada satu ilustrasi yang boleh saya sampaikan kepada kita. Ada seorang ibu pembuat tempe, di mana kehidupannya adalah membuat tempe. Ternyata pada pagi hari dia melihat tempenya tidak jadi. Di mana tempe itu tentunya terbuat dari kacang kedelai. Dia seorang Kristen, lalu dia berseru kepada Tuhan, Tuhan, jadikan kedelai ini menjadi tempe, agar saya bisa menjualnya ke pasar. Itulah yang menjadi doa dia. Dan ternyata beberapa jam kemudian dia melihat kacang kedelai itu tidak berubah. Tapi dia punya harapan bahwa Tuhan akan mendengarkan seruannya. Sebelum dia berangkat ke pasar, dia tetap berdoa. Tuhan tetap memohon agar Tuhan berkati. Jadikan kacang ini menjadi tempe. Dan ternyata sampai di pasar, si ibu ini melihat bahwa kacang kedelainya itu tidak berubah menjadi tempe. Belum jadi. Tapi dalam hati dia tetap berdoa. Engkau tahu Tuhan, saya tidak punya uang. Ternyata dia melihat teman-temannya jualannya sudah semakin habis. Lalu dia tetap berharap bahwa Tuhan akan menolong dia. Dan ternyata setelah beberapa jam kemudian ada seorang ibu yang bertanya, Ibu, ada nggak jual tempe yang tidak jadi? Lalu dia berdoa lagi, Tuhan, kiranya kacang kedelai ini jangan jadi tempe. Padahal awalnya dia meminta kacang kedelai itu jadi tempe. Tapi setelah ada yang mencari, biarlah itu tetap tidak jadi. Dan apa yang terjadi? Memang benar bahwa tempe itu tidak jadi. Lalu dia bersuka cita dan ternyata yang membeli tempe yang belum jadi tersebut diborong semuanya. Lalu si ibu itu penasaran, mengapa ya masih ada seseorang yang mencari tempe yang tidak jadi. Lalu dia bertanya, mengapa ibu mau membeli? Ternyata anaknya menginginkan tempe yang tidak jadi, agar saat dikirim, tempe itu sudah jadi. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ternyata Tuhan senantiasa mendengar doa kita, tetapi dengan cara yang berbeda. Maka, tetaplah berseru kepada Tuhan. Hanya saja, benarkah seruan kita itu adalah menjadi kerinduan kita yang paling dalam? Mengapa saya katakan seperti itu? Karena terkadang belum tentu
seseorang merindukan hal tersebut. Seperti contoh, ibunya berharap anaknya itu mendapat pasangan hidup. Lalu kita bertanya kepada orang yang bersangkutan. Ternyata orang yang bersangkutan itu tidak menginginkan itu. Yang artinya apa? Hendaklah kita berseru kepada Tuhan, benar-benar itu merupakan kerinduan hati. Maka tetaplah berseru, karena waktu Tuhan sangat berbeda, dan cara Tuhan juga sangat berbeda. Maka tetaplah berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, tentunya semua kita pernah merasakan bahwa doa kita pernah didengar oleh Tuhan. Apa yang menjadi respon kita? Jikalau orang buta ini yang menjadi respon dia adalah mengikut Tuhan. Seperti apa mengikut Tuhan? Mengikuti Tuhan berarti mengikuti apa yang Tuhan kehendaki. Mengikut Tuhan berarti meneladani seperti apa yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupannya. Di dalam konteks ini kita melihat bahwa Yesus sangat menghargai semua orang. Baik dia kaya, miskin, sakit, sehat, berdosa, tidak berdosa. Dia sangat menghargai semua orang. Kita boleh lihat di saat orang buta itu memanggil, lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Yang pada dasarnya Tuhan tahu apa yang dikehendaki oleh orang buta tersebut. Tetapi Tuhan sangat menghargai. Terkadang dalam hidup kita ada saatnya kita tidak menghargai orang-orang yang di sekitar. Kadang kita merasa menjadi orang yang super. Orang lain itu tidak ada apa-apanya. Ingatlah, Tuhan sangat menghargai ciptaannya. Alangkah baiknya kita juga menghargai sesama kita manusia. Apapun keadaannya. Mengikut Tuhan, yaitu meneladani seperti apa Tuhan Yesus dalam pelayanannya, yang hidup dengan penuh belas kasih, yang hidup dengan penuh kepedulian. Yang kedua, bagaimana respon kita saat doa kita didengar? Kalau ayat paralelnya dalam Lukas dikatakan memuliakan Allah. Terkadang di saat kita menerima apa yang kita impikan, apa yang kita rindukan, terkadang kita merasa bahwa itu adalah hasil kerja kita. Kita tidak mengingat bahwa itu adalah karunia Tuhan. Alangkah indahnya jikalau kita mengingat siapa yang pemberi anugerah tersebut. Maka muliakanlah Allah dengan hati yang rendah, dengan kerendahan hati. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini jugalah yang menguatkan kita
bahwa Tuhan mendengar seruan orang percaya. Kita semua menyadari dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini sangat banyak mempengaruhi kehidupan kita, termasuk dalam hal perekonomian yang mungkin saja ada yang kena PHK. Berserulah kepada Tuhan. Biarlah seruan kita itu sampaikan kepada Tuhan Allah, Dia yang akan memberikan jalan keluar. Yang mungkin saja pada saat ini kita mengalami sakit penyakit. Berserulah kepada Tuhan. Yang mungkin pada saat ini kita merindukan akan pasangan hidup. Serukanlah kepada Tuhan. Dia akan memberikan tepat pada waktunya. Ya mungkin saat ini kita merindukan akan keturunan. Serukanlah kepada Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan surga, kami bersyukur ya Tuhan, buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang perkasa. Engkau menyatakan kuasamu bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Engkau sangat dekat kepada orang yang berseru kepadamu. Untuk itu Tuhan, mampukan kami, agar kami tetap mengandalkan Engkau dalam hidup kami. Setiap pergumulan hidup kami boleh rasakan itu dalam menjalani hari-hari kami. Banyak hal yang kami pergumulkan Tuhan. Dan kami mau serahkan segala pergumulan kami hanya ke hadapan-Mu saja. Karena Engkau yang boleh mengerti apa yang kami butuhkan. Tuhan, dengarkanlah seruan kami. Terlebih Tuhan, di saat kami masih mengalami pandemi COVID-19 ini, yang membuat banyak dampak dalam kehidupan kami, mempengaruhi kehidupan kami Tuhan. Kami memohon padamu, biarlah pandemi ini boleh cepat berlalu. Biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada pemerintah dan juga kepada para medis untuk boleh berhikmat, boleh memutus mata rantai tersebut, dan biarlah rakyat boleh ikut bekerja sama di dalamnya. Tuhan berikan kesehatan kepada para medis di saat mereka melakukan pelayanannya. Biarlah semangat dan pengharapan yang daripadamu boleh mereka rasakan. Dan kami juga berdoa bagi saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Kiranya Tuhan berikan kesembuhan, berikan kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan, buat kerinduan jemaat-Mu yang rindu akan pasangan hidup, yang rindu akan keturunan, yang rindu akan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga yang boleh campur tangan di dalamnya. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ajari kami untuk tetap bersabar. Ajari kami untuk tetap bertekun, memohon kepadamu Tuhan. Karena Engkau yang lebih mengetahui mana yang terbaik dalam hidup kami. Maka kehendak-Mu lah yang jadi dalam hidup kami. Tidak lupa kami berdoa buat jemaat HKBP Cibinong. Tuhan kiranya boleh campur tangan di dalamnya. Di setiap pergumulan yang ada di dalam gereja-Mu ini. Biarlah Roh Kudus yang boleh bekerja. Sehingga jemaat Parhalado boleh bersama-sama memikirkan hal yang terbaik buat gereja-Mu. Kasihanilah kami Tuhan. Biarlah Tuhan
yang mendahului segala sesuatunya. Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjadi pengikut-Mu yang siap sedia meneladani akan teladan yang daripada-Mu, yaitu mau menghargai sesama kami. Kasihanilah kami Tuhan, orang yang berdosa ini. Terima kasih Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami agar kami semakin layak di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi sambil memberikan persembahan. Marilah kita mendoakan persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.